Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ma'asyiral ikhwal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita dengan judul risalah Haqquz Zawjaini, hak-hak kedua pasangan suami dan istri. Risalah yang ringkas ini adalah karya dari seorang ulama masyhur di masa ini, Syekh Sulaiman ibn Salimullah Ruhaili hafidhahullah ta'ala. Kita masih pada pembahasan Haqquz Zawji, hak-hak dari seorang suami yang perlu untuk diperhatikan bagi para wanita muslimah. Telah berlalu dari apa yang telah disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala, bahwa seorang istri hendaknya dia mentaati dari suaminya pada ketaatan yang tidak ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan min haqqi zawji ala zawjatihi an tuti'ahu fi ghairi ma'siyatillah. Dari hak-hak suami terhadap istrinya, hendaknya istri taat kepada suaminya dalam perkara yang bukan maksiat, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah berlalu dari penjelasan beliau hafizahullah ta'ala, kalau dia taat kepada suaminya, maka sungguh seorang istri akan mendapatkan kemuliaan di kehidupan dunia dan juga di negeri akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhilil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang istri salat 5 waktu, ini telah kita jelaskan. Oleh sebab itu, ya, seorang suami memiliki tanggung jawab untuk dia mengajarkan kepada istrinya tentang kewajiban dari salat 5 waktu dan apa yang menyempurnakan dari salat 5 waktu tersebut.
Istri harus menuntut ilmu. Apabila seorang istri salat 5 waktu dan dia juga berpuasa di bulan Ramadan dan dia menjaga dari kemaluannya, kehormatannya, dan juga taat kepada suaminya, akan diserukan kepada dirinya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu-pintu surga yang mana yang engkau kehendaki. Ini dalam riwayat Al-Imam Ahmad. Terlihat keutamaan bagi para istri yang taat kepada suaminya. Dan juga harus dia memperhatikan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai ciri dan sifat istri yang salihah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Was-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafidallah." Wanita-wanita yang salihah, mereka qanitat, tunduk dan taat, continue beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hafizat, mereka adalah para wanita-wanita yang mampu menjaga kehormatannya apabila suaminya tidak berada di sisinya, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala menjaga untuk mereka. Jadi harus memiliki ilmu agar dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu dari jalur pintu-pintu ibadah yang dengannya dia dapat meraih dari keutamaan, dan juga dia harus mempelajari dari sebab-sebab yang mendatangkan hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan penjagaan untuk wanita tersebut. Telah berlalu, telah kita uraikan juga apa yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala ketika ada seorang suami yang memerintahkan kepada istrinya dari hal-hal yang dilarang, yang diharamkan, maka kewajiban dari seorang istri tidak melakukan apa yang diperintahkan tersebut. Justru dia berupaya untuk memberikan nasihat kepada suaminya. Dia sampaikan kebaikan dengan cara yang baik dan yang benarnya. Dan ini ciri dari istri yang salihah. Dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar suaminya diberikan kelembutan sehingga terbuka dari fikirannya, hatinya untuk menerima dari apa yang disampaikan oleh istrinya. Dari hal-hal yang dilarang, jangan dia turuti dari suaminya tersebut. Ini sudah berlalu ya. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, min haqqi zawji ala zawjatihi an tahrisa ala alla tughdibahu wa alla taghdiba minhu fa in ghadabat minhu aw aghdabathu kanat a'udan ta'udu ilaihi wa tastardihi. Yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, nisa'ukum min ahlil jannati al-wadud al-walud al-a'ud ala zawjiha allati idza 'adat aw adat zawjaha aw udiyat aw adaha zawjuha. Fi riwayatin idza ghadiba ay zawjuha ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha thumma taqulu wallahi la adhuqu ghamdan hatta tarda. Kata beliau hafizahullah ta'ala, dari hak
seorang suami terhadap istrinya, antahrisa ala alla tughdibahu. Hendaknya seorang istri itu dia bersemangat, dia berupaya agar jangan sampai dia membuat marah dari suaminya, atau dia berupaya agar dia tidak marah terhadap suaminya. Jangan dia melakukan tindakan-tindakan yang dapat memancing kemarahan suaminya. Hal-hal yang dia sudah tahu dari kebiasaan suaminya, dia tidak senang dari sifat-sifat tertentu, sepanjang itu adalah hal yang memang kebaikan, maka jangan dia lakukan. Dia harus menjaga dari hak suaminya terhadap dirinya, sehingga dengannya dia tidak membuat suaminya itu marah, terpancing emosinya. Harus dia pandai di dalam bersikap. Justru dia selalu berupaya agar suaminya itu selalu bahagia, sejuk ketika melihat dirinya. Ketika suaminya mendengar dari ucapan-ucapannya, kalimat-kalimatnya, hal yang membahagiakan suaminya. Ketika dia melihat dari sikapnya, penampilannya, adalah hal yang menyejukkan pandangan mata dari suaminya. Dia terus berupaya untuk melakukan sesuatu yang membahagiakan suaminya. Ini tugas dari seorang istri. Fa in ghadabat minhu, apabila dirinya marah terhadap suaminya atau dia membuat marah suaminya, kanat audan ta'udu ilaihi wa tastardihi, maka dia akan segera untuk kembali kepada suaminya dan meminta ridha dari apa yang telah dia lakukan. Nah, ini dari ciri istri yang berakal, istri yang salihah. Tidak perlu dia berpikir terlalu panjang. Nah, ini sebenarnya bukan kesalahan saya, bukan saya yang memulai. Ini kesalahan datangnya dari suami, dia yang duluan. Tidak, seorang istri ketika dia tahu bahwa suaminya itu akan marah, tidak senang, maka dia segera untuk berupaya menenangkan suaminya. Dia kembali kepada suaminya dan meminta maaf, meminta keridhaan dari suaminya. Jangan dia egois dalam kehidupan rumah tangganya. Harus saling memahami dan saling menjaga. Jangan terlalu banyak menuntut dari hak. Tapi yang paling utama dia tunaikan dari kewajiban. Istri, dia berupaya untuk menjaga apa yang menjadi kewajibannya terhadap suaminya. Demikian juga seorang suami. Jangan sampai mereka hanya mementingkan dari haknya tanpa memperhatikan kewajiban. Kalau dia sudah mentaati suaminya, dia sudah maksimal dalam melayani suaminya, maka haknya apabila tidak didapatkan di kehidupan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik di kehidupan di negeri akhirat. Jelas ya? Yaqulun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nisa'ukum min ahlil jannah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nisa'ukum min ahlil jannah.
wanita-wanita kalian atau para istri dari penduduk surga. Ini sifat dari istri penduduk surga. Sifat dari wanita salihah penduduk surga. Al-wadud, al-walud, al-a'ud ala zawjiha. Mereka adalah wanita-wanita yang penyayang, penuh cinta, kasih sayang, al-walud, peranak, dan juga al-a'ud. Mereka cepat menyadari, cepat sadar, sehingga kembali kepada suaminya. Ada problem, ada masalah, itu pasti. Tapi tidak setiap dari para wanita itu dapat menyadari bahwa harus dia segera untuk menjemput dari suaminya, minta maaf, minta keridhaannya. Tidak banyak dari para wanita, para istri yang menyadari hal tersebut. Biasanya mereka terbawa dengan perasaan, sehingga muncul dari sifat egois. Hanya dia saja yang harus dimengerti, tanpa dia memahami apa yang hendaknya dia lakukan untuk menjaga dari hak suaminya terhadap dirinya. Dia segera untuk kembali kepada suaminya. Apabila dia menyakiti suaminya, atau dia disakiti, atau suaminya yang menyakitinya, yang mengganggunya. Wa fi riwayatin idza ghadiba ay zawjuha, apabila suaminya itu marah terhadapnya, ja'at hatta tad'a yadaha, maka dia segera untuk menemui dari suaminya sampai diletakkan tangannya fi yadi zawjiha, di atas tangan suaminya. Jelas ya, dia genggam tangan suaminya, kemudian dia katakan, wallahi, demi Allah, la adzuqu ghamdan hatta tarda, demi Allah saya tidak bisa memejamkan mata, tidak bisa tidur sampai engkau itu ridha kepada diriku, memaafkan aku. Jelas ya? Dalam riwayat An-Nasa'i. Kemudian kata beliau, hafizahullah ta'ala, az-zawjatu salihah al-mubarakah tahabu an yuskhita 'alaiha zawjuha. Ya, seorang istri yang salihah yang banyak kebaikan dan keberkatannya, dia khawatir apabila suaminya itu marah terhadap dirinya. Liannaha, karena sesungguhnya dia ta'lamu, mengetahui, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala thalathatun la tujawizu salatuhum adanahum al-'abdul abiq hatta yarji wa imra'atun batat zawjuha 'alaiha sakhitun wa imamun amma qauman wa hum lahu karihun. Karena dia mengilmui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun, ada 3 golongan. Ada 3 dari manusia yang salat mereka itu tidak sampai melewati telinga-telinga mereka. Tidak diterima dari salatnya. Yang pertama, al-'abdul abiq, budak yang melarikan diri hatta yarji, sampai dia kembali. Kalau di masa dahulu ada budak muslim misalnya, dia melarikan diri, ketika dia sholat itu tidak diterima sholatnya sampai dia kembali kepada tuannya. Wa imra'atun batat zawjuha 'alaiha sakhitun, dan juga seorang istri yang tidur dalam keadaan suaminya itu murka terhadap dirinya. Jelas ya, berlalu semalam
dalam keadaan dia membuat marah dari suaminya, dia menyakiti hati dari suaminya, ini juga tidak diterima dari salatnya. Ketika dia datangi suaminya minta maaf, minta keridhaannya, barulah hukum tersebut terlepas darinya. Wa imamun amma qauman wa hum lahu karihun. Dan seorang imam yang memimpin dari satu kaum, tapi ternyata makmumnya itu benci terhadap dirinya, ini juga tidak diterima dari salatnya. Al-mar'atul mubarakatu idza ghadabat min zawjiha la tahjurhu wa la tahjur firasha zawjiha abadan. Ya, seorang istri yang banyak kebaikan dan keberkatannya, idza ghadabat, apabila dia marah terhadap suaminya, maka jangan dia memboikot dari suaminya, atau dia tinggalkan dari ranjang suaminya selama-lamanya. Walau kanat ghadibatan, walaupun dia dalam keadaan marah. Jangan sampai dia tidak mengajak bicara dari suaminya, atau sampai-sampai dia tinggalkan rumahnya ketika dia dalam keadaan marah. Liannaha ta'lamu, karena sesungguhnya dia mengetahui, anna nabiyaha as-sadiq al-masduq sallallahu alaihi wasallam qala idza batat al-mar'atu muhajiratan firasha zawjiha la'anatha al-malaikatu hatta tarji'. Karena sesungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jujur lagi dibenarkan, beliau berkata, idza batatil mar'atu muhajiratan firasha zawjiha, apabila ya seorang istri dia tidur semalam, kemudian dia dalam keadaan meninggalkan dari kamarnya, dia tidak tidur dengan suaminya, dia tinggalkan ranjang suaminya, la'anathal malaikatu hatta tarji', maka malaikat itu akan melaknat dirinya sampai dia kembali ke tempat suaminya. Jelas ya? Jadi laknat itu akan terus menyertainya sampai dia kembali kepada suaminya, minta maaf, minta keridhaan dari suaminya. Ini jarang ya ada wanita-wanita atau istri-istri yang seperti ini. Oleh sebab itu, para wanita muslimah yang sudah mengenal sunnah, memiliki keseriusan untuk belajar agama, hendaklah mereka melihat dari apa yang seharusnya mereka bersikap di dalam kehidupan rumah tangga mereka, berdasarkan nas dari Al-Quran dan juga hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, para tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in, dari generasi yang dimuliakan. Maka kehidupan mereka perlu untuk diteladani, dipelajari. Banyak membaca dari riwayat-riwayat hidup mereka, sehingga kehidupan rumah tangga kita terwarnai dengan kehidupan rumah tangga para pendahulu kita yang saleh dan salihah. Kata beliau hafizallahu taala, fa aina an-nisa'u min hada, ay an-nisa'u hada az-zaman, aina ba'dun nisa' allati idza ghadabat ihdahunna akhadat haqibataha wa dhahabat ila baiti ahliha wa baqiyat fi baiti ahliha ayaman wa ahluha yatasaddawna li zawjiha yamna'unahu haqqahu
wa la yahuthunaha 'ala ar-ruju' ilaihi wa la yu'addibunaha wa la yu'allimunaha alaysat hadhihi muhajiratan li firashi zawjiha. Kata beliau hafizahullah taala, maka di mana dari para wanita di masa ini dengan apa yang telah kita jelaskan, yang harusnya mereka mengambil petunjuk pedoman di dalam kehidupan rumah tangga dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang akan membawa kebaikan dan keberkatan di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Maka cobalah perhatikan dari keadaan para istri di masa ini. Sebahagian dari para istri, kalau dia misalnya tersinggung, tersakiti, marah, maka mereka segera meninggalkan dari rumahnya. Jelas ya? Kemas-kemas barang, ambil tas, ditinggalkan dari suaminya. Kemudian pergi ke rumah dari keluarganya dan tinggal bersama keluarganya beberapa hari. Ini kan hal yang keliru. Kalau ada masalah, maka seorang wanita, istri, jangan pernah dia tinggalkan dari rumahnya. Sebesar apapun masalah yang dia hadapi, jelas ya, sepanjang dia belum diceraikan oleh suaminya, talak 3, maka jangan dia tinggalkan dari rumahnya. Dia tetap berada di rumahnya. Dan demikian juga seorang suami, jangan dia mengusir dari istrinya. Sehingga dia pun tinggal beberapa hari di rumah keluarganya. Dan ternyata keluarganya itu justru menambah dari problem dan masalah. Jelas ya, mereka menghalangi, melawan dari suaminya, melarang suaminya dari hak-haknya. Wala yahutsunaha 'ala ruju'. Bahkan keluarganya ini tidak memberikan dukungan, motivasi kepada istrinya untuk kembali kepada suaminya. Justru mereka yang menghalangi, menginginkan agar terpisah. Wala yu'addibunaha, tidak memberikan adab dan tidak mengajari dari wanita tersebut yang meninggalkan suaminya. Harusnya justru diajarkan adab-adab yang baik seperti ini. Ketika ada masalah, apa tindakan atau sikap yang harus dilakukan, jangan keluar dari rumah, jangan tinggalkan suami. Ini hanya akan memperbesar dari permasalahan. Alaysat hadhihi muhajiratan li firashi zawjiha, bukankah ini dari bentuk meninggalkan kamar dari suaminya? Jelas ya? Inilah hal yang banyak diketemukan, realita yang terjadi di kalangan para wanita muslimah. Innaha wallahi la zaujatun wa innaha la muhajiratun firasha zawjiha. Jelas ya? Sesungguhnya demi Allah, kata beliau, sungguh ini adalah istri yang dia telah meninggalkan kamar dari suaminya. Dan harus diingat bahwasanya wan nabiyuha sallallahu alaihi wasallam akhbaraha, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan annal mar'ata, sesungguhnya seorang istri, idza batat muhajirata firasha zawjiha la'anathal malaikatu hatta tarji'. Sesungguhnya apabila seorang istri dia bermalam dalam keadaan dia tinggalkan dari ranjang kamar suaminya, maka sungguh malaikat itu akan melaknat dari istri tersebut sampai dia kembali. Oleh sebab itu, kalau dia
menginginkan agar laknat itu terangkat dari dirinya, hilang dari hukum ini, maka segera dia kembali ke rumah suaminya. Jangan dia tinggal dengan keluarganya. Dan keluarganya juga harusnya dia berikan solusi untuk kebaikan dari anaknya. Misalnya kalau itu adalah anaknya, maka dia berupaya untuk memberikan motivasi supaya dia kembali kepada suaminya. Jelas ya? Kalau dia sudah kembali, minta maaf, minta keridhaan dari suami, maka itu adalah hal yang terbaik untuk wanita istri yang salihah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ar-rajulu imratahu ila firashihi, fabata ghadbana 'alaiha, la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Dalam riwayat Bukhari Muslim. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imratahu." Apabila seorang suami memanggil istrinya ke kamarnya, fabata ghadbana 'alaiha. Dan ternyata suaminya itu dibuat marah, dia enggan, dia tidak mau. La'anathal malaikatu hatta tusbiha. Maka sungguh malaikat itu akan melaknatnya sampai di waktu pagi, di waktu subuh. Ini menunjukkan dosa besar ya, laknat. Dijauhkan dari rahmat. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, min haqqi zawji ala zawjatihi an tatawaddada ilaihi wa an tarhamahu wa an takuna sakanan lahu. Wa qad qala ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kata beliau hafizahullah ta'ala, dan dari hak seorang suami terhadap istrinya, hendaknya istri itu selalu mencintai, menyayangi suaminya. Istri merahmati suaminya. Wa antakuna sakanan lahu. Dan hendaknya istri itu dia berupaya untuk menjadi tempat yang menenangkan suaminya. Jelas ya? Kalau suaminya keluar dari rumahnya bekerja, banyak persoalan dan problem yang dia hadapi ketika berada di tempat kerjanya, maka ketika dia kembali ke rumahnya, maka dia melihat istrinya yang mempersiapkan diri untuk menyambut suaminya dengan penuh cinta dan kasih sayang, rahmat, menyejukkan suaminya, maka ini adalah hal yang sangat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat mudah ya untuk istri mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang mungkin dianggap biasa saja, tapi kalau dia lakukan hal tersebut dalam rangka untuk membahagiakan suaminya, menyenangkan hati suaminya, membuat sejuk dari pandangan mata suaminya, maka ini semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi," dan di antara tanda-tanda kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mencipta kalian dari diri-diri kalian, pasangan-pasangan, agar kalian itu tenang padanya, mendapatkan kebahagiaan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan dia menjadikan di antara kalian itu cinta dan kasih sayang. Ini maksud dari pernikahan. Saling merahmati, saling mencintai, dan saling mengasihi. Sehingga keduanya tenang ketika berada pada satu atap, hidup bersama. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "Nisa'ukum min ahlil jannati al-wadud al-walud al-a'ud." Dan Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam bersabda, istri-istri kalian yang merupakan penduduk surga, mereka al-wadud, punya kasih sayang, cinta, rahmat, al-walud, peranak, al-aud, yang selalu kembali kepada suaminya, cepat sadar kalau ada masalah, kembali untuk meminta maaf dan ridha kepada suaminya. Fal mar'atu al-mubarakatu, maka istri yang banyak kebaikan dan keberkatannya, tatawaddadu ila zawjiha bilisaniha wa maqaliha hatta law balaghat fi hada wa kadzabat alaihi bima yasurruhu ay yasma'ahu faqad rakhasa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil kadhibi fi hadits ar-rajuli imra'atahu wa fi hadits al-mar'ati zawjaha fala ba'sa an takdziba al-mar'atu ala zawjiha wa an tadhkura lahu min hubbiha ma laysa fi qalbiha wa an tadhkura lahu ma yasurru ay yasma'ahu minha walau kanat ta'lamu annaha kadhibatun fa inna hadha murakhasun fihi. Maka seorang istri yang berberkah, banyak kebaikan dan keberkatannya, dia selalu berupaya untuk memperlihatkan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dengan lisannya, ucapan-ucapannya. Jelas ya? Sampai seandainya dia sudah berada pada hal yang paling istimewanya dalam ucapan kasih sayang terhadap suaminya, sampai pada dia ternyata berdusta di hadapan suaminya dengan apa yang dengannya membahagiakan suaminya ketika dia mendengarkannya. Jelas ya? Ini termasuk hal yang diperbolehkan untuk membahagiakan dari suami. Di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Abu Daud, dari Asma binti Yazid radhiyallahu taala anha, bahasanya dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahilul kadhibu illa fi thalathin. Tidak dibenarkan, tidak halal dari kedustaan itu kecuali pada 3 hal. Yang pertama, yuhaddithur rajulu imratahu liyurdiyaha wal kadhibu fil harbi wal kadhibu liyusliha bainan nas. Yang pertama adalah apabila seorang lelaki dia bercerita kepada istrinya agar membuat ridha istrinya tersebut, hal yang sebenarnya bukan kedustaan, ada benarnya di dalam ucapannya itu. Jelas ya? Hal yang namanya dusta, ini menurut pendapat dari sebagian para ulama, tetap hal yang dilarang. Cuma dia sifatnya sebenarnya bukan kedustaan. Yang kedua, kedustaan di dalam peperangan. Ini mengatur dari strategi dalam berperang, ada siasat. Dia tidak berdusta. Jelas ya? Dan yang ketiga, kedustaan untuk al-islah bainan nas, untuk memperbaiki dari hubungan di antara manusia, 2 kelompok berselisih atau 2 orang yang sedang berselisih, kita datang kepadanya kemudian kita sampaikan, ya si A berkata tentang kamu, kamulah orang yang baik. Datang kepada si B juga demikian, seperti itu. Jelas ya? Sehingga tercipta kebaikan di antara mereka. Dia katakan kepada istrinya, misalnya, engkau adalah wanita yang paling saya cintai dari seluruh wanita. Jelas ya? Karena memang ini adalah istrinya. Tadi dia katakan bahasanya, engkau sangat istimewa di hadapanku. Walaupun hal tersebut dia berdusta,
Akan tetapi untuk memunculkan kecintaan di antara keduanya. Jelas ya? Tapi jangan hal-hal yang nampak dari kedustaan, kebohongan di dalamnya. Dilarang istrinya keluar rumah, tapi dia keluar. Ketika ditanya oleh suaminya, engkau tadi kemana? Karena dia takut kalau suaminya tahu bahwasanya dia keluar tanpa izin, ya ini bisa marah suaminya. Akhirnya dia berdusta. Oh tidak, saya tadi tidak keluar. Jelas ya? Kata beliau hafizahullah ta'ala, maka ya tidak mengapa kalau dia misalnya dia berdusta untuk membahagiakan suaminya ketika mendengar dari ucapan tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keringanan dalam kedustaan tersebut, yaitu pada pembicaraan seorang lelaki terhadap istrinya dan juga pembicaraan istri terhadap suaminya. Tidak mengapa kalau dia berdusta. Dia sebutkan sesuatu yang memunculkan rasa cinta. Jelas ya? Walaupun hal tersebut sebenarnya tidak berada di dalam hatinya. Jelas disebutkan agar suaminya itu bahagia mendengarkan dari apa yang dia ucapkan. Walaupun dia tahu bahwasanya dirinya itu berdusta. Maka hal ini kata beliau diringankan di dalamnya. Kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, wal mar'atu salihatu tatawaddadu ila zawjiha bihusni madhhariha. Wa qad su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min an khairin nisa. Faqala allati tuti'u zawjaha idza amara wa tasurruhu idza nadhara wa hiya la tusmi' zawjaha wa la turihi ma yu'dihi abadan. Al-mar'atu salihatu al-mubarakah takhafu an tu'dhiya zawjaha bi kalimatin aw bi nadratin aw bi talabin aw bi fi'lin aw bi su'in manzarin. Limadha? Li'annaha ta'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tu'dhi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain la tu'dhihi qatalakillah fa innama huwa 'indak dakhilun yushiku ayufariqaki ilaina. Kata beliau hafizahullah ta'ala, dan istri yang salihah tatawaddadu ila zawjiha, dia selalu berupaya untuk menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di hadapan suaminya dengan baiknya pandangan suaminya terhadap dirinya, dari sikapnya, tutur katanya. Dan sungguh telah ditanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sebaik-baik dari istri. Faqala, maka kata beliau, allati tuti'u zawjaha idza amara. Wanita yang terbaik itu, istri yang terbaik adalah apabila dia selalu taat kepada suaminya di saat suaminya memerintahkan sesuatu kepada dirinya, tapi ingat, bukan pada sesuatu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tasurruhu idza nadhara, dan dia selalu membahagiakan suaminya ketika suaminya itu memandang dirinya, menyejukkan pandangan suaminya. Suaminya bahagia dengan penampilannya. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh seorang istri. Jangan sampai dia berhias, berpenampilan dengan penampilan yang istimewa itu hanya apabila dia keluar dari rumahnya. Mungkin karena ada acara, pertemuan, walimahan, harisan, baru dia berdandan, berhias, cantik. Tapi kalau di hadapan suaminya di rumahnya, penampilannya biasa-biasa saja. Tidak pandai menjaga dan merawat dirinya di hadapan suaminya. Harusnya penampilan, perhiasan itu hanya dia nampakkan kepada suaminya saja. Jelas ya? Dia
menjaga hal tersebut, maka itu semuanya akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya la tusmi'u zawjaha. Maka dia tidak pernah mendengarkan dari suaminya. Tidak pernah memperlihatkan suaminya apa yang membuat suaminya itu terganggu dan sakit dengan hal tersebut selama-lamanya. Ada hal-hal yang tidak disenangi, tidak disukai oleh suami, maka jangan dia lakukan. Jangan dia perlihatkan kepada suaminya. Jangan dia bersikap, dia bertindak dengan hal tersebut. Bahkan dia mengganti dengan lawan dari hal itu. Apa yang bisa mendatangkan kebahagiaan untuk suaminya. Al-mar'atu salihah al-mubarakah. Maka istri yang salihah yang banyak kebaikan dan keberkatannya, takhafu. Dia selalu takut dan khawatir. Antuk dia zaujaha, apabila dia menyakiti suaminya. Bikalimatin, dengan satu kalimat. Au binadratin, atau dengan pemandangan. Pandangan. Au bitolabin, atau dengan permintaan. Au bifi'lin, atau dengan perbuatan. Au bisu'in mandorin. Dengan jeleknya dari apa yang dilihat. Harus dia jaga seluruhnya. Dia berupaya untuk semaksimal mungkin di hadapan suaminya dengan penampilan yang baik. Penampilan yang istimewa, baik dalam ucapan dan sikapnya. Liannaha, kenapa? Karena dia ta'lamu, mengilmui anna nabiyya, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'dhi imra'atun zaujaha fid dunya, tidaklah seorang istri menyakiti perasaan dari suaminya di kehidupan dunia ini, illa qalat zaujatuhu minal huril 'ain, kecuali akan berkata dari istrinya, dari bidadari, ini calon istrinya, kalau dia istri yang baik, maka dia tidak akan menyakiti hati dari suaminya. Kalau suaminya adalah suami yang saleh, maka calon istrinya, para bidadari di negeri akhirat, ketika istrinya membentak suaminya, melakukan tindakan atau sikap yang menyakiti hati suaminya, maka istrinya dari kalangan bidadari itu akan berkata, qatalakillah, semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan. Jelas ya? Fa innama huwa indaka dakhilun. Karena sesungguhnya dia itu, suamimu itu hanya sebentar saja. Jelas ya, di kehidupan dunia. Yushiku ayyufariqaki ilaina. Kemudian dia nanti akan berpisah denganmu dan kembali kepada kami di negeri akhirat. Jelas ya? Tapi ini kalau suami yang saleh. Jangan hanya menjaga apa yang menjadi haknya saja, tapi tidak dia perhatikan apa yang menjadi kewajiban dia terhadap istrinya. Perasaannya saja yang mau dijaga, tapi perasaan istrinya tidak pernah dia perhatikan. Jadi harus saling menjaga, jangan sampai kedua pasangan suami dan istri egois di dalam kehidupan rumah tangga. Keinginannya saja yang mau diikuti, kemauannya saja yang mau didengarkan, tanpa peduli dengan apa yang diinginkan oleh suaminya atau sebaliknya. Jelas ya? Kemudian kata beliau, hafizallahu taala, min haqqi zauji ala zaujatihi an tahfadha irdahu bihifdzi nafsiha wa an tahfadha irdahu fi nafsihi wa la tu'arridahu lil fitan. Faqad su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an khairin nisa faqala allati tuti'u zawjaha idza amara wa tasurruhu idza nadhara wa tahfadhuhu fi nafsiha wa malihi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin wada'at
thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha faqad hatakat sitra ma bainaha wa bainallah. Kata beliau hafizallahu taala, dari hak suami terhadap istrinya, yaitu hendaknya seorang istri pandai menjaga kehormatan suaminya, yaitu dengan cara dia menjaga dirinya sendiri. Karena kebaikan dirinya itu menunjukkan baiknya dari suaminya. Baiknya perilakunya, sikapnya, tutur katanya, itu adalah alamat dan pertanda akan kebaikan kesolehan dari suaminya. Karena kalau istrinya baik, itu menunjukkan bahwa suaminya adalah suami yang soleh, yang mengajari dari istrinya kebaikan-kebaikan, memberikan nasihat. Jelas ya? Wa tahfadhu irdahu fi nafsihi, dan dia juga harus menjaga dari kehormatan suaminya pada diri suaminya tersebut. Jangan dia langgar. Wala tu'arridahu lil fitan. Maka jangan dia memunculkan fitnah. Jelas ya? Pada apa yang menjadi hak dari suaminya. Wa qad su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ditanya tentang istri yang terbaik. Maka kata beliau, allati tuti'u zawjaha idza amara, yaitu dialah istri yang selalu taat kepada suaminya apabila suaminya memerintahkan kepada dirinya. Wa tasurruhu idza nadhara, dan dia selalu membahagiakan suaminya ketika suaminya melihat dirinya, menyejukkan pandangan suaminya. Wa tahfadhuhu fi nafsiha, dan dia selalu menjaga kehormatan, kemuliaan suaminya pada dirinya sendiri dan juga pada harta dari suaminya itu. Jangan dia langgar hal tersebut. Jelas ya? Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ayyuma imra'atin, istri mana saja, wada'at thiyabaha, yang apabila dia telah meletakkan atau dia letakkan pakaiannya fi ghairi baiti zawjiha, di selain dari rumah suaminya, faqad hatakat sitra ma bainaha wa bainallah, maka sungguh dia telah membuka dari tabir penutup antara dirinya dan antara Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi kalau dia ingin menjadi istri yang salihah, maka jangan dia pernah melepas pakaiannya selain dari di rumah suaminya. Jelas ya? Kecuali misalnya kalau dia pergi di rumah keluarganya dan aman dari fitnah, maka hal tersebut tidak mengapa. Jelas ya? Semoga ini bisa menjadi bekal bagi kita seluruhnya di dalam kehidupan rumah tangga kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada kita seluruhnya untuk belajar menuntut ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari seluruh amalan kebaikan kita, melipat gandakannya, mengampuni dan menggugurkan dari seluruh dosa dan kesalahan kita. Ya subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.